Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Nur Fadila Anwari dari Manajemen B. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis di era digital. Di era digital ini kita bisa mengubah, biasanya kan kita komunikasi di dunia pekerja, tapi bukan hanya dunia kerja, kita juga bisa mengalihkan dengan komunikasi dengan secara profesional. Oke, judulnya adalah komunikasi di era digital. Selanjutnya, di sini ada perkembangan di era digital. Kalian tahu gak di era digital itu apa? Jadi gini guys, di era digital komunikasi menjadi sangat cepat dengan istilah satset. Oke, ini satset. Terus selain itu menggambarkan bahwa kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan. Selain itu, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan data bisa diakses dari mana saja tanpa terikat tempat dan waktu. Oke. Selanjutnya ada slide berikutnya, itu ada slide ketiga yang berjudul apa yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis saat ini. Jadi, komunikasi dalam dunia kerja saat ini lebih kompleks. Kita harus bisa mendengarkan dengan aktif. Selain itu, kita bisa memahami komunikasi nonverbal dan serta bisa bekerja lintas budaya. Selain itu juga ada keterampilan ini penting agar komunikasi tetap efektif meskipun dengan tim yang berbeda latar belakang. Terus selanjutnya ada keahlian komunikasi, jalan menuju kesuksesan. Jadi arti dari judul ini adalah keterampilan komunikasi tidak hanya membantu kita mendapat pekerjaan, tapi juga mempertahankannya dalam dunia kerja. Orang bisa menyampaikan ide dengan jelas dan efektif lebih dihargai. Selanjutnya, ada era digital butuh menulis lebih baik. Arti lebih butuh menulis lebih baik itu adalah saat ini banyak komunikasi dilakukan secara tertulis, sepertinya kayak surat, kita mengirim pesan gitu kan ya, lewat email, media sosial, dan blog. Maka dari itu, kemampuan menulis yang profesional menjadi sangat penting agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan terlihat fleksibel. Selain itu juga kredibel ya teman-teman. Selanjutnya ada profesionalisme dan soft skills. Apa sih profesional soft skill itu? Jadi gini teman-teman, selain kemampuan teknis, soft skill etika kerja sama tim dan komunikasi yang sopan sangat diperlukan. Jadi di kita tuh zaman tuh harus attitude ya guys. Jadi berattitude lah dengan baik gitu kan ya. Selain itu juga komunikasi yang sopan sangat diperlukan, itu kan itu ya, seperti attitude. Perusahaan mencari orang yang bisa bekerja secara harmonis dengan tim. Selanjutnya ada pendidikan menguatkan peluang. Maksudnya apa sih kok ada pendidikan gitu guys? Jadi lulusan pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang kerja dan penghasilan lebih baik. Kemampuan menulis yang baik juga sering menjadi penentu saat proses seleksi kerja. Misalnya gini guys, saat membuat CV atau surat lamaran gitu guys. Jadi kan kalau misalnya kalian buat CV atau surat lamaran kan butuh menulis dengan baik kan. Makanya kenapa kalian harus berpendidikan itu, biar tata cara dan bahasa itu kalian bisa tahu gitu, gimana sih tata letak CV dan bikin surat lamaran itu. Selanjutnya adalah tantangan baru dalam dunia kerja. Teknologi semakin canggih, banyak tim kerja yang sifatnya virtual dan fleksibel. Tantangan-tantangan ini menuntut kita untuk memiliki komunikasi yang andal, adaptif, dan tetap beretika dalam setiap interaksi kerja. Oke, penutupnya, jadi kesimpulannya gini guys, udah di akhir penghujung penutup ya guys. Jadi demikian presentasi saya
Kesimpulannya, di era digital ini komunikasi bukan hanya tentang bicara, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun relasi kerja yang efektif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, mari kita jajan guys. Terima kasih. See you again.